dari Ibu Agus di Makassar. Selamat malam. Bagaimanakah hukumnya kalau ada anggota jemaat yang bekerja pada hari Sabat, tetapi dia dengan setia mengembalikan perpuluhannya? Silakan Pak Pendeta. Bagaimana pendapat Stephen dan Jeffrey? Berat ini Pendeta. Ini betul-betul harus memiliki standar Alkitabiah Pak Pendeta. Iya. Ya, kita coba melihat ayat-ayat Alkitab dan coba kita melihat prinsip-prinsip Alkitab. Ya. Kita tidak bisa memisahkan Sabat dan persepuluhan. Karena kedua-duanya merupakan ujian kesetiaan kepada Tuhan. Dari mana ada persepuluhan? Ya, karena ada pendapatan, ada hasil usaha. Dari mana ada pendapatan dan hasil usaha? Ya, karena ada bekerja. Apa ada aturan untuk bekerja dari dalam Alkitab? Ada aturan untuk bekerja. Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 mengatakan, engkau akan bekerja 6 hari, lalu kemudian hari Sabat adalah hari yang ke-7, hari perhentian, hari yang Tuhan Allah kuduskan, hari yang diberkati. Jangan engkau melakukan pekerjaan pada hari itu. Dengan demikian, persepuluhan dan hari Sabat tidak bisa dipisahkan. Sehingga kita katakan, apa kita melanggar perintah Tuhan tentang hari Sabat. Ya. Yang penting kita tidak melanggar perintah Tuhan tentang persepuluhan. Persepuluhan yang kita berikan itu tidak menghapuskan apa yang sudah kita langgar, yaitu hari Sabat. Tidak demikian. Keduanya sangat berkaitan. Contoh mengapa keduanya berkaitan. Ada suatu situasi yang terjadi pada waktu bangsa Israel baru keluar dari Babylon, pulang kembali ke Yerusalem. Ada mereka yang tidak setia, dan ini dicatat oleh Nehemia dalam buku Nehemia. Coba kita lihat Nehemia pasal yang ke-13. Pasal yang ke-13, ayat yang ke-10. Mulai. Juga kudapati bahwa sumbangan-sumbangan bagi orang-orang Lewi tidak pernah diberikan, sehingga orang-orang Lewi dan para penyanyi yang bertugas masing-masing lari ke ladangnya. Lalu kemudian ayat yang ke-11, aku menyesali para penguasa, kataku, mengapa rumah Allah dibiarkan begitu saja? Lalu kukumpulkanlah orang-orang Lewi dan kukembalikan kepada tempatnya. Ayat 12. Maka seluruh orang Yehuda membawa lagi persembahan persepuluhan daripada gandum, anggur, dan minyak ke dalam perbendaharaan. Sebagai pengawas-pengawas perbendaharaan kuangkat imam, selemnya, dan lain sebagainya. Jadi mereka harus mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Mereka tidak setia, mereka membiarkan rumah Tuhan terbengkalai, orang-orang Lewi terbengkalai, pekerjaan Tuhan jadi terbengkalai, dan mereka ditegur oleh utusan Tuhan, oleh Nehemia. Itu tentang persepuluhan. Itu ayat 10 sampai ayat yang ke-14. Ayat 15 dilanjutkan tulisan ini oleh Nehemia. Pada masa itu kulihat di Yehuda orang-orang mengirik memeras anggur pada hari Sabat. Pula orang-orang yang membawa berkas-berkas gandum dan yang membuatnya di atas keledai. Dan selanjutnya mereka berdagang pada hari Sabat.
Lalu kemudian ayat 17, aku menyesali pemuka-pemuka orang Yehuda, kataku kepada mereka, kejahatan apa yang kamu lakukan ini dengan melanggar kekudusan hari Sabat? Dengan melanggar kekudusan hari Sabat. Jadi persepuluhan dan hari Sabat, kedua hal ini sangat berdampingan di dalam Nehemia pasal yang ke-13. Jadi sekarang kita pun jangan kita pisah-pisahkan, atau sebaliknya kita katakan, kalau kita balik ini pertanyaan, mungkin ada yang mau bertanya, bagaimana Jeffrey dan Stephen, apakah boleh walaupun kita tidak setia mengembalikan persepuluhan, tapi yang penting kita setia pada hari Sabat, kita tidak bekerja pada hari Sabat, kita ke gereja pada hari Sabat, berhenti pada hari Sabat, tapi kita tidak memberikan persepuluhan. Itu sama saja dengan kita bertanya, bagaimana kalau kita tidak setia pada hari Sabat, atau tentang hari Sabat, tapi setia mengembalikan persepuluhan. Kita tidak bisa memisahkan kedua hal ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pendeta. Ini kalau boleh saya tambahkan lagi, silakan, karena prinsipnya sama. Apa prinsip persepuluhan? 10 kita terima, 1 itu kudus, khusus untuk Tuhan. Tentang hari Sabat, ada 7 hari, 1 itu kudus dan khusus untuk Tuhan. Terima kasih.